Halo teman-teman, selamat datang kembali di Praktikum Fisika Dasar 1. Selalu ingat pesan ibu. Percobaan 7 mengenai koefisien gesekan statis. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa memahami cara menentukan koefisien gesekan antara permukaan suatu benda dengan permukaan benda lain. Teorinya, koefisien gesekan dan percepatan suatu benda dalam percobaan ini ditentukan berdasarkan hukum-hukum Newton. Koefisien gesekan dapat dibagi menjadi dua, yaitu koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis. Harga koefisien gesekan ini bergantung pada keadaan permukaan benda-benda yang bersentuhan. Pada gambar 1, jika bidang diangkat perlahan, maka pada sudut tertentu benda yang berada di atas bidang miring tepat akan bergerak. Hal ini disebabkan karena komponen gaya berat yang bekerja pada benda sama dengan gaya gesekan statis. Sehingga koefisien gesekan statis dapat dinyatakan sebagai mu s sama dengan tangen alfa. Dengan alfa atau theta pada gambar tersebut adalah sudut inklinasi pada saat benda tepat akan bergerak. Mu s di sini adalah koefisien statis. Kemudian bahan dan peralatan yang diperlukan pada percobaan ini menggunakan papan inklinasi, beberapa balok, dan mistar ukur. Cara kerja, pertama, letakkan balok di atas papan inklinasi yang dipasang mendatar. Selanjutnya, angkat papan sampai balok tepat akan bergerak. Lihat gambar 1. Tahan posisi tersebut, kemudian ukur sumbu tegak atau sumbu Y dan sumbu mendatarnya yaitu sumbu X. Kemudian ukur berapa sentimeter menggunakan mistar ukur. Selanjutnya, ulangi percobaan dengan prosedur 1 sampai 3 untuk balok yang lain. Selanjutnya, tentukan koefisien gesekan statis dari masing-masing balok. Di sini menggunakan 3 balok yang memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya, tulis data pengamatan ke dalam tabel. Masing-masing balok 1, 2, dan 3 dilakukan 3 kali pengulangan. Catat berapa panjang sumbu X dan sumbu Y pada papan inklinasi. Selanjutnya, dicari nilai galat atau deviasi. Lalu ratakan, selanjutnya ditulis nilai utama plus minus galat. Berikutnya, lakukan pembahasan ya, setelah sebelumnya dilakukan pengolahan data untuk mencari koefisien gesekan statis. Berikutnya, lakukan pembahasan mengenai gaya gesek ya, kaitkan teori dengan praktikum, lalu buat kesimpulan dan daftar pustaka yang digunakan.
Sekian percobaan ketujuh mengenai koefisien gesekan statis. Sampai bertemu di percobaan berikutnya. Terima kasih.